Ikan dikenal sebagai salah satu sumber protein yang baik bagi tubuh selain daging dan ayam. Namun penduduk Indonesia masih tergolong rendah dalam hal mengkonsumsi ikan, terutama penduduk di Pulau Jawa. Di Jawa, konsumsi ikan masih 32 kg per kapita per tahun, sementara di Sumatera dan Kalimantan konsumsi ikannya antara 32 hingga 43 per kapita per tahun, dan di Indonesia bagian timur sebanyak 40 kg per tahun menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal, manfaat makan ikan sangat banyak, terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dilatar belakangi oleh masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di tengah masyarakat itulah, pemerintah secara nasional kemudian mencanangkan program peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan, yakni sebuah gerakan moral guna memotivasi masyarakat secara luas untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah ideal yang telah ditetapkan bagi kesehatan, sehingga nantinya akan terbentuk manusia yang sehat, cerdas, dan kuat. Sebagai program nasional, Gemar Ikan diimplementasikan mulai dari tingkat pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Begitu pula Banten yang secara rutin menggelar kegiatan Gemar Ikan yang digagas melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Pada Rabu 8 November 2017, Gemar Ikan kembali dilaksanakan, dan kali ini digelar di Ponpes Al Mansur Darun Najah 3, Pabuaran, Serang, Banten. Diikuti oleh kurang lebih 750 peserta, rangkaian kegiatan Gemar Ikan 2017 diawali dengan penampilan marawis dan tari kipas yang dipertunjukkan oleh santriwan-santriwati Ponpes Al Mansur Darun Najah 3. Dalam kesempatan tersebut, paduan suara Pondok Pesantren Al Mansur Darun Najah 3 dengan penuh semangat membawakan lagu Gemar Makan Ikan untuk memotivasi peserta lainnya untuk selalu mengkonsumsi ikan setiap hari. Dalam laporannya, Ketua Panitia Anggoro menyampaikan kegiatan Gemar Ikan merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan guna meningkatkan konsumsi ikan di seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak, di mana kandungan yang terdapat dalam ikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan para generasi penerus Banten. Tujuan dari selenggarakan Gemar Ikan ini adalah pertama adalah membangun kesadaran gizi individu dan kolektif masyarakat agar gemar memasyarakatkan mengkonsumsi ikan. Dua adalah meningkatkan asupan gizi yang berasal dari ikan. Mengingat gizi yang ada di ikan cukup baik untuk kesehatan dan kecerdasan. Ketiga adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak generasi penerus bangsa untuk sejak dini gemar makan ikan. Mengingat ikan memiliki komposisi nutrisi yang sangat baik, seperti saya sampaikan tadi, untuk kecerdasan dan kesehatan bagi kita semua. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 28 November di Pondok Pesantren Al Mansur dan Darun Najah 3, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.
Selaku tuan rumah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansyur Darunajah 3 Bustomi Ibrahim mengaku sangat menyambut baik kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Bustomi menambahkan, di Ponpes Al-Mansyur Darunajah 3 sendiri makan ikan sudah menjadi budaya dan masuk ke dalam menu wajib untuk memenuhi kebutuhan gizi para santriwan-santriwatinya. Dalam kesempatan tersebut, Bustomi juga menyampaikan ayat Al-Quran tepatnya surat Al-Kahfi di mana dalam surat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Hud yang masih berkaitan dengan manfaat yang terkandung pada ikan. Di dalam kitab suci umat Islam yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf tadi, itu tadi Al-Kahfi ayat 60-63. Sebetulnya beliau membaca Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 81 kepanjangan. Yang ada kaitannya hanya Al-Kahfi ayat 60 sampai 63. Di situ dikisahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan dua sahabatnya sedang menuju atau sedang melakukan long distance. Oh, nggak tahu ya, long distance relationship itu kan hubungan yang itu long distance destination, perjalanan yang panjang dan sangat jauh. Sampai kedua sahabatnya nanya, wahai Nabi Musa, kita ini mau kemana? Kemana? Ulah nanya kemana-mana, wis ikut aja. Kemudian bekal yang dibawa oleh Nabi Musa, ikan. Di situ memaknai bahwasanya kalau pengen tahan kuat lama dalam sebuah perjalanan, bekal yang paling kuat itu adalah ikan. Namanya di situ ikan khut. Ikan khut itu saya tidak tahu di Indonesia namanya ikan apa. Sampailah pada sebuah batu, di situ duduk sebab udah kelelahan. Nasoba, kami capek Musa, kita duduk di sini dulu. Kemudian Nabi Musa menyanggupi duduk dan menanyakanlah itu sahabat, tujuan kita ini kemana Nabi Musa? Tujuan kita adalah kalau sudah ketemu titik temu dua lautan. Di mana itu? Saya juga nggak tahu. Kita jalan aja. Setelah jalan di tepi pantai, Nabi Musa kayaknya sudah mulai kehausan dan thirsty, hungry and thirsty. Dia nanya sama sahabatnya, sahabat, kayaknya kita sudah perlu makan ini. Yuk kita siapkan makanannya. Dua sahabatnya menjawab, wahai Nabi Musa, ikan kita tadi ketika kita duduk di sana lepas ke laut. Jadi ikannya lepas. Kenapa bisa lepas? Inni nasitul khuta. Aku lupa tadi memegang ikannya. Wa ma ansani illa syaitan. Yang membuat aku lupa adalah setan. Mungkin bisa di googling nanti, di search ikan khut pada zaman Nabi Musa itu ikan apa ya. Sehingga ikan khut dijadikan bekal oleh Nabi Musa untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh sehingga dijadikan bekal untuk jalan itu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Suyitno dalam sambutannya menyampaikan, ikan yang dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat Banten pada umumnya tidak hanya didapat dari hasil budidaya saja, tetapi juga berasal dari hasil tangkap para nelayan, di mana Banten sendiri memiliki letak strategis sebagai wilayah yang dikelilingi oleh lautan. Sesungguhnya ikan yang ada di Banten dari manapun itu adalah tidak saja hasil perikanan budidaya atau hasil ternak atau hasil kita pelihara, tetapi ikan pun didapatkan dari hasil kegiatan penangkapan ikan. Dan alhamdulillah Provinsi Banten secara geografis dikelilingi oleh lautan. Lautannya beda-beda. Ada Laut Jawa, ikan-ikan tadi hasil penangkapan ikan dari laut oleh para nelayan itu didaratkan di tempat lelangan ikan tersebar di sepanjang pesisir. Ada 4. Selain rangkaian hiburan, pada peringatan Hari Gemar Ikan 2017, para santriwan-santriwati Ponpes Al-Mansyur Darunajah 3 juga diberikan tambahan pengetahuan mengenai manfaat dan kandungan yang terkandung dalam ikan melalui pemaparan yang disampaikan oleh para pemateri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Protein itu
protein hewani dan nabati, ya. Protein itu fungsinya untuk apa? Untuk membentuk sel-sel tubuh yang baru, ya. Ada protein hewani dan nabati. Nah, salah satu bentuk protein itu apa? Salah satu makanan yang mengandung protein adalah ikan. Betul sekali. Ada ikan, kemudian ada telur. Ada apa lagi? Kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan 2017 ditandai dengan prosesi bakar ikan bersama yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Suyitno yang didampingi oleh seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan beserta anggota dari penggerak PKK Provinsi Banten. Tidak hanya itu, untuk semakin memotivasi para peserta dalam kesempatan tersebut, juga dapat menyantap olahan ikan berupa bakso yang disajikan secara gratis kepada seluruh peserta yang hadir dalam kesempatan tersebut.